Anak-anakku level 4 yang selalu luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini Ustadz Raga tidak akan membahas pelajaran IPA, tapi Ustadz Raga akan membahas soal pada buku AKM, buku Yudhistira halaman 9 sampai 14. Oke? Nah, di sini Ustadz terkejut ya. Wow, ternyata yang baru mengerjakan baru 66 siswa. Ya, ini tugas sudah Ustadz tugaskan 1 minggu lamanya. Nah, di sini Ustadz pertanyakan kedisiplinan kalian. Syukron yang sudah mengerjakan tepat waktu. Bagi yang belum mengerjakan, artinya nilainya 0. Ya, karena setiap hasil jawaban Ustadz Raga rekap nilainya. Ya, selamat bagi yang sudah mengerjakan dengan disiplin. Oke, silakan buka buku Erlangganya. Buku Yudhistira, buku AKM halaman 9 sampai 14. Oke ya, nomor 1. Nomor 15, mohon maaf ya. Nomor 15 menjawab teks bacaan yang berjudul Kerja Bakti Wujud Kehidupan Bertetangga. Pada nomor 15 kamu diminta untuk menjawab lebih dari 1 jawaban. Pertanyaannya, beri tanda centang pada beberapa wujud kehidupan bertetangga yang baik dilakukan bersama-sama. Jawabannya ada 4. Yang pertama, membersihkan lingkungan. Yang kedua, membersihkan sampah. Yang ketiga, merapikan tanaman. Yang keempat, membetulkan penerangan jalan. Nah, yang salah ini mudah sekali. Jawabannya merusak fasilitas publik. Ini salah jawabannya, ya. Tidak ada yang memilih. Oke, di sini yang membersihkan lingkungan ada 100%, kemudian 72%, 81%, 92%. Mudah. Lanjut di nomor 16. Nomor 16, perintah soalnya beri tanda centang pada beberapa penyebab orang-orang pada lingkungan perkotaan atau perumahan tidak tertarik datang untuk kerja bakti. Nah, jika kamu teliti, jawabannya ada 2 ya, yang nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama, kerja bakti bagi sebagian orang kurang bermanfaat, sedangkan yang kedua, masyarakat perkotaan memilih melakukan kegiatan lain. Seperti itu ya. Tapi kalau di desa-desa, seringnya masyarakat di desa masih guyup rukun ya, masih persaudaraannya, kearifan lokalnya juga masih baik. Persatuannya juga masih baik ya. Oke, lanjut nomor 17. Kerja bakti merupakan pencerminan beberapa sila. Nah, kamu diminta untuk memberikan centang. Di sini banyak yang terkecoh. Sila kedua, ada sila yang keempat itu salah ya. Yang benar sila ketiga dan sila kelima. Sila kelima adalah persatuan Indonesia, karena dengan kerja bakti kita bisa bersatu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, karena kerja bakti itu harus adil. Ya, kalau ada perintah kerja bakti maka semua warga itu wajib mengikuti, kan harus adil ya. Seperti itu. Lanjut nomor 18. Nah, sebagai pelajar kita harus melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Kamu diminta untuk memberikan centang pada manfaat yang kita dapatkan jika melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah. Jadi jawabannya nomor 1, 2, dan nomor 4. Pilihan nomor 3 ini salah, meminta upah ketika melakukan kerja bakti di sekolah. Ini salah besar ya, masa minta upah? Minta upah ke siapa? Ke Ustadz Raga? Ya tidak mungkin, no way ya. Ustadz Raga tolak. Ini ada satu orang
satu anak yang menjawab salah, ini terkecoh. Yang lainnya insya Allah sudah betul. Good job. Lanjut nomor 19. Silakan buka nomor 19. Nah, pada halaman 10 itu ada teks perpindahan kalor pada air yang dipanaskan dalam panci aluminium. Oke. Jadi kemarin Ustadz Rega, mohon maaf ya, Ustadz Rega kurang teliti memberikan kuncinya. Pernyataan 1, pada saat merebus air ada 3 cara panas berpindah. Jawabannya benar. Kemarin Ustadz beri kuncinya salah ya, Ustadz kurang teliti, mohon maaf. Jadi ada 3 cara, berarti ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Pernyataan kedua, aluminium adalah isolator atau penghantar panas yang baik. Jawabannya salah, karena aluminium adalah konduktor yang baik, ya, bukan isolator. Kalau isolator itu seperti kayu, seperti plastik, itu isolator. Styrofoam itu juga isolator. Isolator adalah benda yang memiliki bahan yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Pernyataan ketiga, konduksi adalah perpindahan panas dengan perantara. Jawabannya benar, betul. Kemudian baris keempat, radiasi adalah proses perpindahan panas yang memerlukan zat perantara. Jawabannya salah ya, karena radiasi contohnya kita bisa merasakan hangatnya matahari, itu contoh radiasi tanpa perantaranya ya. Tidak ada angin yang berhembus ke diri kita, tidak ada ya, jadi itu radiasi. Contoh radiasi yang lain apa anak-anak? Misalnya kalau ada yang menyalakan api unggun, kita merasakan hangat di sekitar api unggun, itu juga radiasi. Oke, lanjut. Nomor 20, beri tanda centang pada kolom yang tepat yang menunjukkan wujud benda sesuai dengan proses perpindahan panasnya. Jadi benda padat itu perpindahan panasnya melalui konduksi atau perantara. Ya. Misalnya kamu sedang masak mie tapi kamu aduk-aduk menggunakan sendok. Nah, ujung sendok yang panas nanti lama-lama berpindah ke ujung gagang sendok yang kamu pegang. Ada perantaranya, itu konduksi. Yang kedua, cair. Benda cair, proses perpindahan panasnya yaitu konveksi dengan aliran. Seperti telur saat direbus dengan air, maka telur tersebut akan bergerak-gerak karena ada aliran dari air yang panas itu ya. Kemudian ini yang penting, gas. Jadi perpindahan panas melalui media gas itu melalui konveksi dan radiasi. Bisa melalui konveksi yaitu aliran. Misalnya kamu menggunakan hair dryer ya. Hair dryer itu kan panas. Jadi hair dryer itu meniupkan angin panas yang menuju rambut kamu saat digunakan. Oke, itu konveksi, ada alirannya, ada anginnya. Kemudian radiasi itu juga merupakan contoh proses perpindahan panas pada media gas. Oke, seperti tadi matahari menghangatkan bumi itu melalui gas atau udara. Lanjut nomor 21. Nah, di sini kamu diminta untuk mencentang kolom konveksi radiasi sesuai dengan urutan peristiwa. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari itu radiasi ya. Karena kalau konveksi tidak ada alirannya. Tidak ada alirannya yang menuju ke pakaian yang kita jemur. Baris kedua, badan kita terasa panas saat berada di dekat sumber api, ini radiasi. 3, terjadinya angin darat dan angin laut, ini konveksi ya. Jadi angin darat, angin laut digunakan oleh nelayan untuk melaut dan untuk pulang dari laut.
Ini merupakan contoh perpindahan panas, yaitu ada konveksi, ada anginnya atau alirannya. Kemudian pernyataan keempat, gerakan naik turun air ketika dipanaskan itu konveksi, ada alirannya ya. Yang terakhir, gerakan balon udara itu juga merupakan konveksi, ada alirannya. Oke. Karena gerakan balon udara, suhu udara di dalam balon itu lebih panas daripada suhu udara di luar balon, makanya terjadi aliran ya, maka balon udara bisa berpindah. Lanjut nomor 22. Kamu lihat di situ ada orang yang sedang merebus air ya. Nomor 1 adalah konveksi, betul jawabannya, itu ada aliran. Nomor 2 adalah konveksi, salah. Nomor 2 itu adalah konduksi karena melalui perantara. Nomor 3 adalah radiasi. Jawabannya benar apa tidak? Jawabannya benar ya, karena kita merasakan hangat dari api yang menyala. Lanjut nomor 23. Nomor 23 kita menjawab soal di mana kita harus membaca kisah Mogu, pohon pengetahuan, dan raja. Jodohkan tokoh dengan karakter yang sesuai. Mogu, karakter yang sesuai adalah rajin dan pandai. 55 anak betul, ada 11 anak salah. Kemudian raja, nah ini banyak yang terkecoh ya. Raja, karakter yang sesuai itu penguji, karena raja selalu menguji Mogu. Oke. Yang ketiga juga banyak yang terkecoh, pohon pengetahuan memiliki watak bijaksana karena memberikan nasihat kepada raja. Fahimtum? Nomor 24, jodohkan pesan moral dengan bukti kalimat dalam cerita yang mendukung. 1. Kita harus bekerja dengan rajin dan kerja keras. Itu adalah pernyataan pada Mogu hidup sebatang kara. Oke. Kemudian sejak hari itu Mogu belajar pada pohon pengetahuan, itu pasangannya dengan yang 2 ya, 2C berarti kita harus belajar terus menerus. Berarti tadi apa? 1B, 2C, kemudian 3A. Kita harus mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. Bukti kalimatnya, dengarkanlah suara hati rakyat. Oke. Agak banyak yang terkecoh ya. Nomor 25, buktikan kekaguman raja terhadap Mogu. Tuliskan jawabanmu maksimal 100 karakter. Jadi intinya bukti kekaguman raja kepada Mogu yaitu saat Mogu diminta untuk menebak ukuran tinggi tubuh pejabat Monda dan membuat api tanpa pematik. Intinya seperti itu. Kalau kata-katamu agak berbeda tapi intinya sama, Ustadz nanti betulkan. Nanti Ustadz koreksi sendiri ya. Nomor 26, simpulkan yang kamu dapat dari cerita tersebut maksimal 200 kata. Nah, intinya kesimpulannya, jika menginginkan sesuatu maka kita harus bekerja dengan rajin dan kerja keras sehingga memiliki pengetahuan yang luas. Oke. Lanjut 27. Nomor 27. Nah, Ustadz buka dulu bukunya ya. Nomor 27, jodohkan contoh gangguan mental atau fisik. Mata berair itu gangguan fisik.
mudah tersinggung, gangguan mental. Perubahan suasana hati, gangguan mental. Mata lelah, gangguan fisik. Mudah ya. Nomor 28, anak jangan sampai menjadi screen addict. Contoh benda-benda berikut sesuai kriteria. Jadi televisi dan telepon genggam atau smartphone itu adalah screen addict karena ada screennya, ada layarnya yang bisa membuat mata kita lelah berair. Oke. Kalau radio kan hanya didengarkan. Kalau buku kita baca dengan mata namun tidak ada screennya, ya, kecuali membaca buku lewat HP. Ya, kan ada buku online ya. Nomor 29, contoh kesehatan mental anak yang dapat terganggu akibat penggunaan gawai yang berlebihan adalah, jadi jawabannya bisa perubahan perilaku hingga depresi. Kemudian anak menjadi agresif dan mudah tersinggung, kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri, depresi, dan perubahan suasana hati. Intinya seperti itu. Kalau dari jawaban tadi ada yang benar, jawabanmu berarti betul. Oke? Ya, terakhir, sebagai seorang pelajar, sebutkan sikap yang perlu dilakukan dalam menggunakan gawai sehingga negatifnya dapat dihindari. Jawaban yang ideal adalah menggunakannya dengan batasan waktu tertentu, ya, tidak kebablasan. Kemudian menggunakan permainan yang bersifat non-gadget sebagai permainan alternatif. Misalnya apa? Ada dakon, ya. Ada apa lagi, gebak sodor yang bisa melatih fisik kita. Yang terakhir, sikap-sikap tadi ya, yang dimana kita menggunakan gadget dengan batasan waktu, kita mengubah permainan dari gadget menjadi permainan yang fisik, itu perlu dilakukan untuk menghindari pelajar dari hal-hal negatif dari gadget. Oke? Baik, untuk penjelasan Ustadz agak lama ya, alhamdulillah, semoga tidak bosan. Penjelasan Ustadz cukup sampai sini. Untuk soal AKM berikutnya berarti nanti kita mulai di pertemuan berikutnya saja ya. Untuk hari ini hanya mendengarkan penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.